Kegiatan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan ke-5 Juni tahun 2022 terangkum dalam KPK 24 Jam. KPK menerima dana sebesar 86,6 miliar rupiah dari US Marshal yang berasal dari Asset Recovery Penanganan Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik. Pemberian ini diserahkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Amerika Serikat yang telah membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada penanganan perkara IKTP, di mana aset recovery ini selanjutnya telah disetorkan KPK ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Tersangka LMRE selaku pihak swasta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 ditahan. Tersangka LMRE diduga membantu mengurus pengajuan dana PEN tersebut dengan kesepakatan apabila dana PEN sebesar 350 miliar rupiah cair, maka LMRE akan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai puluhan miliar. LMRE bersama SL dan LMSA juga diduga aktif memfasilitasi pertemuan dan menjadi perantara pemberian uang dari AMN kepada MAN terkait pengajuan usulan dana pinjaman PEN ini. Pembekalan penguatan integritas kepada pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dilaksanakan di Gedung ACLC KPK Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri dalam sambutannya mengatakan, sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah, peran dan fungsi partai politik memiliki upaya untuk menciptakan citra dalam memperjuangkan kepentingan umum. Kegiatan politik cerdas berintegritas terpadu bagi partai politik nasional kembali digelar. Pekan ini dihadiri oleh peserta dari Partai Golkar dan dilaksanakan di ruang auditorium Randi Yusuf Gedung ACLC KPK. Dalam kegiatan ini, KPK mengajak seluruh kader Partai Golkar memanfaatkan e-learning untuk memperkuat kompetensi para kader sebagai proses demokrasi agar menjadi lebih baik. KPK menggelar talkshow Anti-Corruption Working Group G20 dengan tema Ngayah Ngerawat Negeri Ngelawan Korupsi. Diskusi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya aspek pendidikan dan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi global. KPK akan melanjutkan pembahasan 4 isu prioritas yang diusung Presidensi Indonesia pada putaran kedua Anti-Corruption Working Group G20. Pertemuan yang akan diikuti oleh 20 delegasi negara peserta ini dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. KPK kembali menggelar kegiatan politik cerdas berintegritas terpadu bagi partai politik nasional. Kali ini, PCB untuk Partai Hanura dilaksanakan di Gedung ACLC KPK. Kegiatan politik cerdas berintegritas terpadu melibatkan peserta dari Partai Hanura, kemudian dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan dihadiri oleh Ketua Partai Hanura Usman Sabtaodang serta jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Hanura. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.